Halo guys. Halo guys. Kami dari kelompok 4 RBL Fisika. Kali ini akan melakukan percobaan yang berjudul konversi energi pada gerak pada bidang miring dan melengkung. Baik, untuk aplikasinya kita akan menggunakan alat percobaan yang sudah kami buat berupa 2 buah bidang miring dan bidang lengkung yang contohnya seperti ini, dan kemudian akan digelindingkan bola di atasnya hingga diukur waktu dan kecepatannya. Oke, kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu, halo semua, kenalin nama aku Atala Pranaya dengan NIM 166-23383. Selanjutnya ada saya, Fikri Fatin Randika dengan NIM 166-23385. Selanjutnya dengan saya Sandi Syahrial Hakim dengan NIM 166-23387. Selanjutnya aku Adiwanela Azmi dengan NIM 166-23389. Selanjutnya saya Andika Putra Buana dengan NIM 166-23391. Dan saya yang terakhir dengan nama Ilham Kantara Harja dengan NIM 166-23393. Oke, untuk percobaan kita RPL kali ini memiliki tujuan 2, yaitu yang pertama menyelidiki konversi energi potensial ke energi kinetik atau disebut vice versa pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring dan lengkung. Yang kedua, menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang. Waktu tempuh. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu pertama ada kamera yang digunakan untuk merekam dan mendokumentasikan dari percobaan yang kami lakukan. Lalu kedua ada stopwatch yang digunakan untuk menghitung durasi dan waktu dari percobaan pengelindingan bola di lintasan. Lalu yang ketiga ada mistar atau penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang lintasan dari kardus bidang miring ini. Lalu ada tang yang digunakan untuk memotong kawat yang digunakan sebagai penyangga. Lalu ada meteran yang digunakan untuk mengukur panjang kayu, kertas, kardus, dan teman-temannya. Lalu ada juga neraca yang digunakan untuk mengukur massa bola. Lalu kemudian ada lem tembak untuk merekatkan kayu pembatas untuk pemberhentian bola yang sampai ke bawah. Kemudian ada busur untuk mengukur derajat kemiringan dari lintasan. Selanjutnya ada gunting untuk membimbing kardus. Selanjutnya untuk bahan-bahan dalam percobaan ini, kita akan menggunakan 2 variasi benang miring yang sudah kami buat dari kardus yang disangga dengan kawat. Selanjutnya untuk ketinggiannya kita ukur dengan meteran, pastikan untuk sama di kedua bidang dan juga panjang horizontalnya. Dan untuk penyangga ini kita menggunakan kayu yang sudah tidak terpakai. Nah, kemudian untuk bola yang digunakan untuk percobaan, kita menggunakan beberapa variasi bola dengan massa yang berbeda-beda seperti ini. Ada bola bekel dan kelereng yang ukurannya juga beda. Dan juga kita menggunakan ketinggian yang berbeda. Di sini ada ketinggian 20 cm dan yang ini 30 cm. Lalu untuk panjang lintasan, jarak ke lintasan kita ukur juga dengan meteran. Di sini ada sekitar 40 cm untuk bidang miring dasar dan di sini 38 cm. Dan untuk horizontalnya kita menggunakan panjang horizontal sekitar 22 cm. Lalu untuk prosedur percobaannya, kita akan menggunakan bola yang sama masanya dan digelindingkan di kedua bidang bersamaan. Lalu diukur waktunya dengan stopwatch di HP. Untuk prosedur percobaan, dalam percobaan ini pertama kita persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Lalu siapkan kedua lintasan, bidang miring, datar, dan lengkung. Atur ketinggian dan
sudut bidang miring dengan balok kayu dan catat ketinggian beserta sudutnya. Ketinggian 30 cm dan sudut sekitar 60 saja. Selanjutnya kita akan mengukur massa bola yang akan digunakan, lalu kita akan mencatat massanya. Di sini pada percobaan pertama kita akan menggunakan kelereng yang bermassa 20 gram. Nah, lalu kita akan melakukan pengukuran dengan menggelindingkan bola dari atas ke bawah bidang miring. Akan didapat hasil durasi yaitu 0,15 second. Sangat 0,15 second. Selanjutnya akan dilakukan proses pengambilan data dengan cara berulang untuk setiap variasi ketinggian dan massa bola yang berbeda-beda. Ketinggian yang bervariasi dengan 20 cm dan massa bola yang berbeda. Ya, lalu kita akan membandingkan kecepatan gravitasi dari perolehan tiap variasi yang dilakukan pada percobaan kali ini. Lalu yang terakhir kita akan membandingkan waktu tempuh dari bola yang digunakan pada percobaan kali ini pada bidang miring datar dan juga bidang miring lengkung. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, terlihat bahwa perubahan energi potensial gravitasi berhasil dikonversi menjadi energi kinetik dari seiring bola mengeliling di bidang miring. Pada awal eksperimen, ketika bola dilemparkan pada ketinggian tertentu di lintasan yang miring datar, energi potensial gravitasi tertinggi. Saat bola mengeliling turun, energi tinggi lintasan berkurang dan energi potensial gravitasi berubah menjadi energi kinetik. Variasi ketinggian lintasan jelas mempengaruhi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Dengan mengeksplorasi rumus energi potensial gravitasi dengan perhitungan sistematis M kali G kali H, dapat diamati bahwa perubahan tinggi langsung mempengaruhi magnitud perubahan energi potensial gravitasi. Variasi massa bola juga memainkan peran yang penting dalam perubahan energi potensial menjadi energi kinetik ini. Gravitasi maupun energi kinetik ini menggambarkan bagaimana karakteristik massa mempengaruhi konversi energi dalam gerak bola pada bidang miring. Untuk bentuk bidang juga mempengaruhi perubahan energi potensial ke energi kinetik. Pada bidang miring datar terlihat perubahan energi potensial gravitasi secara linier terkait dengan penurunan tinggi lintasan. Sedangkan pada bidang miring melengkung, perubahan energi potensial gravitasi dan kinetik tidak hanya bergantung pada perubahan tinggi lintasan, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya gaya sentripetal. Dalam percobaan ini, pengamatan dilakukan pada waktu tempuh bola yang menggelinding pada lintasan miring datar dan lintasan miring melengkung. Hasil percobaan menunjukkan bahwa waktu tempuh bola pada lintasan melengkung cenderung lebih singkat dibandingkan dengan lintasan miring datar dengan sudut kemiringan dan ketinggian yang sama. Fenomena ini berkaitan erat dengan konsep kurva Brachistochrone. Kurva Brachistochrone merupakan kurva matematis yang memberikan solusi tercepat untuk pergerakan benda antara dua titik yang ditarik oleh gravitasi saja tanpa hambatan lainnya. Lalu kita lihat dari contoh percobaan perbandingan bidang miring datar dan bidang melengkung pada variasi massa 0,034 kg dan ketinggian 0,3 meter. Kami mendapatkan waktu tempuh yang berbeda untuk kedua bidang tersebut. Dengan bidang melengkung yang lebih cepat, waktu tempuhnya sekitar 0,29 detik dibandingkan lintasan yang datar dengan waktu tempuh 0,32 detik. Kemudian kurva ini didasarkan pada prinsip variasional kalkulus yang menyatakan bahwa waktu tempuh tercepat dapat dicapai dengan meminimalkan suatu fungsi yang dalam konteks ini adalah waktu tempuh. Lintasan melengkung dalam kurva Brachistochrone memanfaatkan secara optimal gaya gravitasi untuk menghasilkan percepatan yang konstan dan meminimalkan waktu tempuh. Oleh karena itu, fenomena di mana lintasan melengkung dapat lebih cepat memiliki kaitan dengan prinsip Brachistochrone, di mana lintasan melengkung secara matematis dirancang untuk mengoptimalkan waktu tempuh.